Bab 114. Sudah menghubungi desainer. Sebelum Claire menyelesaikan kata-katanya, mata dingin Colden menyapu ke arahnya. Omong kosong apa? Apakah kamu pikir aku akan memberitahu bibiku? Mendengar perkataannya, Claire menurunkan matanya perlahan. Iya, dia tidak hamil anak Colden. Hal semacam ini memalukan bagi seorang pria. Bagaimana dia bisa mengatakannya? Claire merasa hatinya tenggelam sedikit demi sedikit. Lukaku sudah baik-baik saja, aku akan keluar dulu, bisik Claire. Colden tidak punya alasan untuk menahannya lagi, dan mengangguk ya. Claire kembali ke pekerjaannya, matanya suram dan tidak relevan. Apa yang dia pikirkan? Kemudian, Claire menyingkirkan pemikiran semacam ini dan membuat dirinya larut dalam pekerjaan, dan segera tiba saatnya untuk pulang kerja. Ketika saatnya tiba, telepon berdering, dan itu adalah pesan teks dari Sally kepadanya. Claire, mobil aku diparkir di depan supermarket tidak jauh dari pintu perusahaanmu, dan kamu bisa langsung berjalan melewatinya. Baik. Claire mulai membereskan barang-barang, dan kemudian turun dengan tas. Tepat ketika Colden dan Arthur keluar dari kantor, Claire berhenti sejenak, dan kemudian melangkah maju ke arah Colden dan berkata, "Ya. Malam ini aku tidak akan pulang bersamamu." Mendengar kata-katanya, Colden mengangkat alisnya. Claire dengan cepat menjelaskan, "Aku harus bertemu dengan Sally. Mencari wanita itu lagi." Colden mengerutkan kening, "Apakah dia temanmu?" Claire mengangguk cepat, "Iya, kami sudah saling kenal sejak lama. Aku benar-benar pergi untuk bertemu dengannya, bukan orang lain." Dia khawatir Colden mengira dia akan bertemu dengan seorang pria, jadi dia menjelaskan sebelumnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ketika dia kembali. Colden menatapnya sejenak, dan entah kenapa merasa bahwa kata-kata terakhirnya memang menyenangkan di telinga. Dia secara khusus menjelaskannya karena dia takut dia akan salah paham. Ini menunjukkan bahwa dia masih peduli dengan pendapatnya di dalam hatinya. "Ya." Colden memperdalam bibirnya dan berkata, "Biarkan Arthur menemanimu." Mendengar itu, wajah Claire sedikit berubah. "Tidak, Arthur harus mengantarmu pulang, kamu kesulitan dalam bergerak." Colden mengangkat bibirnya dan menatapnya dengan tatapan, "Sangat mengkhawatirkanku." Wajah Claire memerah. "Oke, aku pergi sekarang." Kemudian dia melarikan diri. Ketika sampai di bawah, banyak orang yang melihatnya dan menghindar sejauh 3 kaki. Mungkin karena insiden siang hari, mereka mengira dia adalah orang yang sangat menakutkan, bukan? Claire mempercepat dan berjalan menuju supermarket, dan ketika dia tiba di supermarket, dia bisa melihat mobil Sally sekilas. Dia berjalan mendekat dan mengetuk jendela, tetapi Sally di dalam mobil telah duduk kosong, seperti sedang memikirkan hal-hal penting. Claire merasa aneh, mengetuk lagi, dan berteriak, "Sally!" Sally masih mengabaikannya, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Claire harus menepuk jendela mobil dengan keras dan berteriak 2 kali sebelum Sally tiba-tiba bereaksi. Melihat Claire sudah berdiri di samping mobil, dia buru-buru menurunkan jendela mobil. "Claire, kamu sudah datang. Ada apa denganmu? Duduk di sini dan bengong, aku sudah lama di sini." Claire tersenyum manis padanya dan berjalan ke sisi lain mobil untuk membuka pintu. Sally berkata, "Saat ini, kita tidak akan masuk ke mobil. Ayo pergi ke lantai 3 supermarket, di mana ada toko makanan penutup." Toko makanan penutup. Begitu dia mendengar manis, wajah Claire sedikit berubah. "Jangan khawatir, ini bukan hanya makanan penutup, ada yang lain." Setelah Sally keluar dari mobil, dia mengajaknya berjalan ke dalam. Claire mengikutinya ke toko makanan penutup di lantai 3. Sally memesan banyak makanan lezat. Claire melihatnya dan meminta segelas jus segar. Keduanya duduk. "Maaf, waktu itu ketika kamu ke rumah sakit awalnya aku ingin pergi melihatmu, tetapi saat itu kamu masih dalam keadaan tidak sadarkan diri, jadi aku tidak mengganggumu." Mendengar itu,
Claire terkejut. Dia hanya melihat Colden setelah dia bangun hari itu, dan dia tidak tahu bahwa Sally juga telah pergi. Pada saat ini, dia sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dia katakan. "Kamu juga pergi hari itu?" "Iya." Sally mengangguk, "Teman baikku rawat di rumah sakit. Aku harus pergi ke sana untuk melihatnya." Claire tersenyum, "Aku tahu, hanya kamu yang terbaik untukku." "Sally, sebenarnya, aku meminta kamu untuk keluar karena ada hal yang sangat penting untuk diberitahukan kepada kamu." Setelah berbicara, Sally melihat ke sekeliling sebentar, lalu bersandar di depannya dan merendahkan suaranya, "Kami sudah menghubungi perancang itu." Kebetulan pelayan membawa segelas jus, dan Claire yang awalnya memiliki ekspresi tenang dan tak tergoyahkan tiba-tiba berdiri ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kebetulan bertabrakan dengan pelayan. "Bro, maaf." Gelas kaca jatuh ke tanah dan tiba-tiba pecah menjadi satu bagian, dan jus semangka merah tumpah ke tubuh Claire. Pelayan mengira itu salahnya, dan dia terus meminta maaf dengan ketakutan, "Maaf, aku tidak sengaja." Ekspresi Sally berubah, dan dia berdiri, "Ada apa denganmu? Mengapa melakukan sesuatu sampai seperti ini?" Claire meraih Sally dan berbisik kepada pelayan, "Tidak masalah, aku berdiri terlalu cepat sendirian. Ini bukan urusanmu, tapi bisakah kamu memberiku tisu?" Pelayan itu tertegun sejenak sebelum mengangguk, lalu berbalik dan dengan cepat mengambil tisu untuk Claire. Ketika dia kembali, dia mengikuti manajer toko dan terus meminta maaf padanya. "Benar-benar maaf Nona. Pelayan ini baru saja datang ke sini dan tidak terlalu mengerti. Dia telah membuat semua pakaianmu seperti ini. Begini saja kedua wanita itu akan makan semua makanan di toko kami hari ini secara gratis. Ini permintaan maaf kepada dua wanita dari toko kami." Rok yang dikenakan Claire dibeli di Colden. Mata manajer toko itu tajam, dan dia bisa melihat bahwa rok itu sangat berharga dalam sekejap. Selain itu, Sally mengenakan merek terkenal, dan manajer toko tidak berani menyinggung orang-orang ini, jadi dia harus datang untuk meminta maaf dan meminta maaf. Sally berkedip, "Ingin mengirimi kami dengan sedikit makanan. Tok temanku hancur seperti ini." Wajah manajer toko sedikit berubah, "Nona, kalau begitu bagaimana kamu ingin menyelesaikannya?" "Maaf." Petugas itu dengan cepat berdiri dan meminta maaf kepada Claire, "Aku benar-benar tidak bermaksud demikian. Mohon maafkan aku sekali." Claire memegang tisu untuk menyeka noda semangka di pakaiannya. Ketika dia mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Bukankah aku mengatakannya? Ini salahku sendiri, Sally, jangan mempermalukan mereka." Sally mendengus, "Bukankah itu hanya untuk melampiaskan amarahmu? Piringnya tidak stabil, dan kamu hanya meminta maaf dan memberikan camilan." "Berapa camilan ini?" "Potong saja. Benar-benar maaf." "Tidak apa-apa, kalian bisa melanjutkan." Claire berkata kepada mereka. "Terima kasih banyak, sungguh." Gadis itu menatap Claire dalam-dalam, matanya bersyukur. Setelah mereka pergi, Sally mau tak mau berkata, "Ada apa denganmu? Semua roknya dibuat seperti ini, dan begitu saja." "Memang benar aku sendiri yang tidak baik," Claire menjelaskan dengan lembut, "aku sedikit bersemangat sekarang, jadi aku berdiri dan menabraknya. Jika seperti itu, akulah memecahkan cangkir orang lain." Sally mendesis dan mengabaikannya. Tapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tiba-tiba begitu bersemangat? Apakah kamu bersemangat karena kamu akan menemukan pria itu?" "Claire, jangan bicara omong kosong." Sally menyipitkan matanya, "Sebenarnya, kamu tidak tahan dengan Colden, apakah kamu ingin meninggalkannya lebih awal?" "Tidak tahan dengan Colden, ingin meninggalkannya lebih awal." Bersambung.